Bu Isna. Waalaikumsalam Bunia. Selamat siang. Selamat siang. Dari mana ini Bunia kok tumben? Iya, ini tadi saya dari ruangan dari BK, dari kumpulan dari teman-teman BK gitu. Terus ini tadi pas ada waktu luang, terus saya juga pas ketemu jenengan tadi lihat jenengan itu, terus akhirnya saya ingin sekali ngobrol dengan jenengan, kangen juga dengan jenengan ini Bu. Oh, alam gitu. Oke, baik. Mas, monggo Binara. Gimana ini? Mau cerita apa ini? Kelihatannya kok bukan banget gitu. Iya Bu, ini itu saya sebenarnya kan beberapa hari, bahkan hampir sebulanan ini kan saya itu merasa galau sebenarnya Bu. Galaunya itu terkait dengan sekarang ini kan momennya anak kelas 10 ini kan SMA Bu, saya kan SMA. Nah ini kelas 10 naik ke kelas 11 yang mana di SMA itu ada pemetaan minat mata pelajaran. Kalau pada saat di kurikulum 13 dulu, itu istilahnya pemetaannya kan berdasarkan IPA, IPS, dan bahasa. Sedangkan kalau di kurikulum Merdeka, ini kan pemetaannya berdasarkan minat mata pelajaran, yang mana itu nanti akan mengarah ke karir gitu Bu, ke jenjang pendidikan lebih tingginya. Nah, ini kendalanya, ini banyak sekali murid-murid di sekolah saya itu yang mengalami kebimbangan, kegalauan, tidak sesuai, terjadi ketidaksesuaian antara minatnya dengan kelas yang sudah dipilih sebelumnya. Mereka itu galau gitu loh Bu. Dan kalau di persentase itu hampir 60% siswa itu mengalami kegalauan terkait dengan minat mata pelajarannya di kelas 11. Itu bingung. Saya mau ngomong sama siapa, itu juga saya masih banyak pikiran gitu Bu. Kebetulan mau ketemu dengan jenengan, ya saya ingin ngobrol dengan jenengan. Oh gitu, iya Bu. Kalau boleh saya ulangi lagi ya Bu ya, dari yang panjenengan ceritakan. Jadi jenengan ini tadi kesini karena galau, gundah gulana. Yang terkait dengan kurikulum yang baru ini kan pasti kebijakannya baru lagi. Kalau dulu mungkin penjurusan ya Bu ya, yang saya tahu. Kalau sekarang namanya variasi atau minat mata pelajaran. Jadi semuanya difokuskan pada minat anak masing-masing. Gitu. Nah ini tadi kegalauan panjenengan karena siswa-siswi panjenengan itu masih banyak yang belum paham dan tidak ada kesesuaian antara yang dipilih dulu dengan minatnya yang sekarang, gitu ya Bu. Dan itu persentasenya besar, hampir 60%. Betul begitu? Oh iya. Baik, saya sudah mulai menangkap Bu. Jadi dari yang kita bicarakan hari ini, kira-kira apa Bu yang ingin kita capai berdua? Apa yang ingin panjenengan capai untuk ngobrol kita hari ini? Saya itu ingin itu kan hanya 40% yang sekiranya itu paham tentang minat tersebut Bu. Variasi minat itu. Nah, ini yang ingin saya capai itu, saya ingin semua murid itu bisa memahami tentang minatnya dan bisa menyesuaikan dengan variasi yang ada di sekolah yang disediakan oleh sekolah untuk pemetaan mata pelajaran kelasnya seperti itu. Oh iya, baik. Jadi saya menangkap kegalauan jenengan itu terkait kurang pahamnya minat anak terhadap sistem baru kurikulum Merdeka ini ya Bu ya. Jadi panjenengan menginginkan sebetulnya anak itu memahami minat mereka, kemudian bisa menyesuaikan dengan pilihan yang ada di sekolah ini, sekolah itu ya. Ya, masih kelihatan galaunya Bu. Ini andainya diangkakan Bu dari 1 sampai 10, gimana posisi Bunia dalam pencapaian tujuan ini? Saya kalau pada skala 1-10 saat ini tuh saya berada pada skala nomor 3 sepertinya Bu. Nah di situ saya itu gini Bu, saya itu bingung itu saya nanti harus bagaimana untuk menindaklanjuti masalah tersebut.
di satu sisi saya itu kan di sini juga orang baru Bu. Kalau mau melakukan action terhadap sesuatu rencana seperti itu, punya rencana, misal saya punya rencana, terus saya mau menindaklanjuti rencana tersebut karena saya orang baru, jadi saya juga ada perasaan sungkan terhadap rekan sejawat. Nah, seperti itu Bu. Dan posisi tiga selain sungkan itu juga saya itu saya khawatirnya kalau apa yang saya lakukan itu nanti menjadi sorotan dan itu nanti khawatirnya orang-orang juga berpikir, oh anak baru kok seperti ini. Seperti itu. Akhirnya pikiran-pikiran negatif seperti itu yang pada posisi skala 3 gitu. Oh, iya iya iya. Saya menangkap Bu, saya bisa merasakan apa yang Dina rasakan karena kurang lebih saya dulu pernah di posisi seperti itu, gitu. Jadi kita fokus kembali kepada tujuan yang ingin panjenengan capai, nggih. Masalahnya atau kegagalan jenengan seperti itu. Tapi kan pasti setiap kegalauan itu pasti punya akhirnya, Bu. Mungkin dari kesempatan-kesempatan yang panjenengan miliki di sekolah panjenengan itu nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan apa yang jenengan hadapi hari ini. Dari semua kesempatan itu, kira-kira kesempatan apa Bu yang panjenengan miliki yang nanti bisa panjenengan gunakan untuk menyelesaikan masalah yang panjenengan hadapi saat ini? Kesempatan ya Bu. Sebenarnya kalau kesempatan-kesempatan itu ada Bu. Misal ini dari kurikulum ataupun kepala sekolah itu sebenarnya kan juga memberikan peluang seluas-luasnya untuk adanya suatu program kegiatan yang sekiranya itu memang baik, bagus untuk murid-murid SMA sekolah saya. Nah itu dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu sebenarnya memberikan dukungan seperti itu. Terus selain itu juga untuk fasilitas-fasilitas pendukung seperti kalau misal saya mau menyelenggarakan sosialisasi, sebenarnya kelas itu kan juga gitu kan termasuk kesempatan ya Bu, kita ada kesempatan pas masuk kelas saya bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi pemikiran saya terhadap anak-anak, itu mungkin juga bisa dijadikan kesempatan ya Bu ya. Ya mungkin seperti itu Bu. Oh iya, sangat luar biasa sekali panjenengan, sebenarnya luar biasa loh Bu. Di balik kegalauan yang jenengan hadapi itu jenengan masih bisa menguraikan kesempatan-kesempatan yang banyak yang jenengan miliki itu, jenengan bisa memikirkannya dengan sangat jernih. Jenengan luar biasa sekali. Tadi saya lihat ada beberapa kesempatan yang sebetulnya hal itu bisa memudahkan panjenengan untuk bisa menyelesaikan kegalauan yang jenengan hadapi Bu. Selain kesempatan Bu, tadi kesempatannya sudah banyak, ada ketika masuk di kelas, dikasih kesempatan seluas-luasnya itu. Mungkin juga ada kekuatan yang ada dalam diri panjenengan Bu, kan pasti ada sesuatu yang muncul, ada sesuatu yang tebal dari diri panjenengan yang bisa jenengan gunakan untuk mengatasi kegalauan panjenengan pada kasus ini Bu. Kalau kekuatan-kekuatan dari sisi pribadi saya Bu, sebenarnya saya itu orangnya itu sebenarnya tidak selalu pesimis Bu. Sebenarnya saya itu punya optimistik yang tinggi untuk untuk berinovasi itu sebenarnya ada. Terus saya itu pantang menyerah sebenarnya Bu, tapi karena ya itu tadi karena saya berada di lingkungan baru yang membuat saya itu juga berpikir banyak, dan berpikir banyak dan akhirnya pikirannya mengarah ke negatif mungkin ya. Dan itu bahkan saya underestimate menurut kata-kata Bu Isna tadi ya. Terus kekuatan yang lainnya saya mau belajar Bu. Saya mau belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan itu aja. Ya, itu Bu. Oh iya. Alhamdulillah, ternyata luar biasa sekali loh jenengan ini, melihat dari jenengan bisa menggali kekuatan yang ada dalam diri panjenengan, dan ternyata kekuatan-kekuatan yang jenengan utarakan itu sangat luar biasa sekali. Tapi setidaknya saya menangkap ada 3 kekuatan yang panjenengan miliki dalam diri panjenengan, di antaranya jenengan itu
orangnya optimistiknya tinggi, kemudian pantang menyerah, juga termasuk orang yang sangat mau belajar gitu. Jadi bisa juga hal-hal ini kita panjenengan maksimalkan untuk bisa menghadapi kegalauan jenengan saat ini gitu ya Bu. Kesempatannya banyak, kekuatannya juga sudah luar biasa sekali. Lantas semua terjadi itu pasti karena adanya hambatan gitu. Iya, Bu. Bisa jenengan ceritakan kepada saya Bu, apa kira-kira hambatan yang jenengan hadapi atau gangguan seperti apa yang jenengan hadapi yang menghalangi jenengan dalam mencapai tujuan yang sudah jenengan ceritakan tadi Bu? Untuk hambatan, ini mungkin dari internal saya dulu ya Bu ya. Hambatan-hambatan yang paling menghalangi saya itu negatif thinking Bu. Saya tuh sering sekali itu berpikir negatif tentang sesuatu hal sebelum saya itu melakukannya. Saya selalu berpikir nanti begini, nanti begini. Nah, itu mungkin yang menjadi penghambat saya secara internal. Kalau secara eksternal sebenarnya lingkungan itu sudah sangat mendukung sekali. Cuman ya kadang ada juga hal-hal terkait dengan itu Bu, persepsi yang berbeda antara saya dengan rekan yang akhirnya itu mungkin berpengaruh juga pada eksekusinya ke depannya seperti itu Bu. Oh iya Bu, hambatan memang selalu ada Bu, dan tugas kita adalah memperkecil hambatan itu supaya tujuan atau goals kita tercapai gitu. Nanti ada pikiran negatif, ada juga persepsi yang berbeda dari rekan sejawat, itu mungkin hambatan yang perlu diperkecil supaya tujuan panjenengan bisa lebih dibesarkan lagi gitu Bu. Baik Bu, itu tadi jenengan sudah banyak sharing ke saya. Lantas mungkin apa yang ingin dicapai jika masalah ini nantinya hilang Bu? Jadi ketika kegalauan panjenengan ini hilang, sebetulnya apa sih yang ingin jenengan capai itu? Tentunya pasti kembali pada keinginan tujuan goal saya di depan tadi mungkin ya Bu ya. Saya itu ingin anak-anak murid-murid saya di SMA itu bisa memahami apa minatnya sehingga mereka bisa tepat memposisikan diri pada kelas-kelas yang sesuai dengan diri mereka, sesuai dengan potensinya. Itu yang ingin saya capai Bu. Wah, luar biasa sekali. Hal-hal sebenarnya sangat mulia sekali itu tujuan yang ingin jenengan capai ini sangat luar biasa. Kemudian untuk itu, kira-kira apa faktor yang menyebabkan masalah ini bisa hilang tuh? Jadi faktor yang menyebabkan masalah ini tadi bisa memudar dan hilang gitu Bu. Kalau saya pikirkan, saya rasakan lagi Bu, faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini bisa hilang itu sebenarnya dari saya sendiri Bu. Masalahnya sepertinya kalau saya rasakan dengan proses pembicaraan kita tadi itu sepertinya masalahnya itu dari dalam diri saya sendiri. Seperti begini Bu, faktornya itu karena itu tadi ada pikiran-pikiran negatif. Coba kalau saya pikirannya positif, pasti tujuan itu bisa tercapai. Ini seperti itu Bu. Oh, luar biasa, saya senang ngobrol sama jenengan itu. Karena jenengan itu ternyata punya potensi yang unik yang bisa menggali semua yang ada dalam diri panjenengan. Panjenengan itu sebenarnya luar biasa Bu. Dan mungkin ya ada benarnya seperti yang jenengan ceritakan jika ini semua berasal dari pemikiran jenengan sendiri gitu ya. Lantas kemudian Bu, kita kan punya goals ya, tadi jenengan menentukan tujuan ya. Kira-kira apa rencana yang akan Anda lakukan untuk mencapai goals itu Bu? Rencana yang saya lakukan ya tentunya saya kan pasti akan berkoordinasi dengan rekan sejawat saya Bu. Kebetulan ini kan saya guru BK, terus saya kan junior Bu di situ. Saya mencoba untuk berbicara, membangun komunikasi dengan rekan sejawat, namanya dengan koordinator tentang permasalahan ini kan internal saya dan sebenarnya rekan-rekan yang lain itu juga mengalami, cuman untuk tindak lanjutnya belum ada. Jadi di sini nanti mungkin saya akan berkoordinasi dengan koordinator dan juga nanti bisa
menyampaikan hal itu ke kurikulum ataupun ke wakil kurikulum ke kepala sekolah seperti itu terkait dengan pencapaian tujuan yang mana saya pengen murid-murid itu bisa memahami potensinya, memahami karakteristiknya sehingga bisa menentukan jurusannya atau variasi sesuai dengan variasinya. Nah di samping itu juga perlu juga tuh sepertinya itu kita ada sosialisasi kepada murid itu bisa dilakukan di kelas-kelas ataupun di aula secara keseluruhan bagi murid kelas 10. Nah, di samping itu juga saya juga merasa perlu sekali untuk menginformasikan hal tersebut, mensosialisasikan hal tersebut kepada orang tua karena bagaimanapun untuk penentuan variasi ini kan kaitannya dengan kuliahnya nanti. Nah, ini kan ada peran serta juga dari orang tua. Orang tua saya pikir juga perlu tahu untuk hal tersebut. Jadi saya punya ide itu orang tua juga harus diberikan informasi terkait dengan itu sehingga di rumah mereka bisa mendampingi, bisa membantu anak-anaknya untuk mengarahkan minatnya berdasarkan variasi berdasarkan minatnya. Wah, sangat luar biasa sekali. Panjenengan ini sebetulnya Bu ya, kalau saya lihat semua program yang jenengan rencanakan, aksi yang akan jenengan lakukan, itu bagus sekali dan sangat luar biasa, muncul dari pemikiran jenengan. Jadi sebetulnya setiap masalah yang jenengan hadapi itu sebenarnya kita juga sudah punya solusinya tersendiri ya. Iya, ini kalau bukan apa ya, kalau kita nggak ngobrol kayak gini, Bu Isna nggak mengarahkan sepertinya juga kayaknya juga saya nggak bisa loh, Bu. Saya juga terima kasih ke jenengan. Oh, ngatur ya. Suatu kebanggaan bagi saya Bu bisa menjadi orang yang penjenengan percaya kalau gitu. Makanya saya ingin ngobrolnya hanya dengan jenengan. Waduh, oke. Baik Bu, terima kasih untuk itu. Jadi kita kembali ke dialog barusan ya Bu, setidaknya panjenengan tadi sudah menyebutkan rencana yang ingin jenengan laksanakan itu setidaknya ada 3 rencana selain koordinasi dengan semua yang terlibat di sekolah, jenengan juga ingin sosialisasi ke anak atau ke siswa dan lebih luas lagi jenengan juga akan bersosialisasi, melakukan sosialisasi ke orang tua gitu nggih Bu, tapi setidaknya dari ketiga ini Bu, kira-kira mana prioritas yang akan jenengan lakukan terlebih dahulu atau yang akan jenengan prioritaskan? Mungkin dalam waktu dekat ini yang saya prioritaskan karena ini nanti kan kita perlu perencanaan juga Bu. Jadi di sini yang akan saya prioritaskan saya laksanakan terlebih dahulu itu koordinasi dulu dengan rekan sejawat karena ini kan perlu ada rancangan juga apa yang nanti akan disampaikan. Jadi itu Bu, saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat dulu, baru nanti ke siswanya dan nanti terakhir ke orang tuanya. Gitu Bu. Oh, nggih Bu. Wah, sudah bagus sekali Bu. Sudah runtuh sekali apa yang jenengan rencanakan gitu, nggih. Kalau menurut Bu Mia nih, ukuran keberhasilan dari rencana itu apa sih Bu? Kalau menurut panjenengan? Ukuran keberhasilannya yaitu kan kita bisa berkolaborasi dengan sesama rekan untuk bisa menjalankan rencana untuk memahamkan, memberikan informasi kepada murid dan juga orang tua agar mereka itu memahami bahwasanya sekarang itu untuk pemetaan atau penentuan kelas berdasarkan variasi itu dasarnya adalah dari minat dan bakat dari murid-murid itu sendiri, Bu. Oh, baik Bu, bagus sekali ukuran yang jenengan tetapkan dan itu nantinya juga pasti akan berpusat pada siswa kita, ya. Betul sekali Bu. Lantas gimana Bu nih cara panjenengan untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin akan muncul ketika jenengan mau mencapai tujuan jenengan itu Bu? Cara yang bisa saya lakukan kira-kira gini ya Bu ya. Pertama dari diri saya sendiri Bu, saya harus membangun positive thinking itu dan istilahnya itu ngopeni itu ya Bu ya, ngopeni, merawat biar saya itu terus positive thinking seperti apa. Nah itu harus saya jaga agar saya itu selalu bisa berpikir yang positif terhadap setiap apa yang saya kerjakan. Terus berikutnya bisa saya lakukan yaitu dengan
itu Bu. Eh, bisa itu saya terus berkolaborasi. Saya selalu mengkomunikasikan apapun terkait dengan perkembangan atau permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan minat itu tadi kepada rekan sejawat. Seperti itu, Bu. Wah, sangat luar biasa sekali gitu. Kayaknya saya ada yang harus lebih banyak belajar ke panjenengan itu Bu, terkait apa yang mau jenengan terapkan, bagaimana mengantisipasi gangguan. Karena betul-betul hebat menurut saya Bu. Untuk selanjutnya Bu, ini kan jenengan berarti sudah merencanakan sesuatu, sudah menganalisa apa kekurangan, hambatan dan lain sebagainya gitu. Ya. Ya, yang selanjutnya mungkin apa komitmen panjenengan terhadap yang sudah jenengan susun tadi Bu? Saya pastinya, saya yakin pasti bisa menjalankannya karena setelah berbicara dengan jenengan itu tadi, saya memiliki keyakinan bahwasanya saya pasti bisa melakukannya dan karena ini adalah tujuannya demi murid-murid saya di sekolahan, Bu. Oh, gitu. Luar biasa sekali komitmennya. Saya doakan semoga komitmen yang sudah panjenengan tanamkan itu bisa dipegang sampai akhir gitu ya. Amin, Bu. Selanjutnya siapa saja tuh yang mungkin akan terlibat dalam membantu panjenengan menjaga komitmen yang sudah panjenengan tetapkan barusan Bu? Ya, tentunya yang bisa saya libatkan itu, ya itu Bu, rekan sejawat pasti. Kita akan selalu menjalin komunikasi, sehingga kita akan ada keterikatan satu sama lain, kita bisa saling evaluasi, saling refleksi, seperti itu Bu, untuk rekan sejawat. Terus untuk mungkin apa ya yang dapat membantu ya fasilitas sekolah seperti kita kan di sekolah juga ada aula yang besar yang bisa mencakup sekian 100, 200 wali murid ataupun murid itu bisa mengcover itu semua. Di kelas juga ada fasilitas-fasilitas yang bisa memfasilitasi saya dalam menyampaikan atau menginformasikan terkait dengan hal yang saya galaukan tadi Bu. Wah, geng. Betul sekali Bu, kelihatannya hal-hal yang panjenengan utarakan barusan memang akan sangat membantu panjenengan nggih dalam menjaga komitmen panjenengan sampai akhir ngoten nggih. Oke. Wah, ini kelihatannya saya loh Bu yang harus banyak belajar dari panjenengan. Luar biasa sekali menganalisis dan menguraikan masalah yang sudah panjenengan hadapi sekarang ya Bu. Semuanya kan sudah selesai ya Bu, sudah dari awal masalahnya sudah terlibat dengan baik, kemudian hambatan juga peluang-peluangnya sudah dimanfaatkan dengan baik. Bu, kira-kira kapan Bu tindak lanjut atau obrolan ini akan ada kembali atau akan kita obrolkan kembali? Saya kan juga ingin Bu lihat kemajuan dari panjenengan sudah seberapa jauh rencana-rencana jenengan tadi jenengan terapkan. Kira-kira kapan Bu enaknya Bu? Mungkin itu Bu, mungkin 2 minggu, 3 minggu lagi Bu, saya akan ketemu dengan jenengan, saya akan sharing lagi terkait dengan perkembangan rencana-rencana saya dan apabila nanti ada kendala-kendala lagi, saya ingin membicarakannya dengan jenengan sehingga saya bisa punya gambaran arahan bagaimana untuk menindaklanjuti. Alhamdulillah, benar tetap semangat ya Bu. Semangatnya luar biasa ini saya lihat. Baik Bu, bagaimana Bu? Kira-kira perasaan panjenengan setelah tadi galau-galauan di awal, kemudian banyak ngobrol dengan saya. Bagaimana perasaan panjenengan sekarang Bu? Saya merasa lebih lega Bu. Alhamdulillah saya merasa lebih lega setelah saya bicara banyak dengan jenengan ini tadi. Yang mana yang tadi saya itu galau banget karena saya bingung mau bicara dengan siapa untuk membicarakan ini karena saya ingat dulu itu kan pernah ngobrol dengan jenengan dan saya merasa tuntas dengan bicara dengan jenengan ya akhirnya saya memutuskan bicara dengan jenengan dan akhirnya alhamdulillah sekarang saya sudah punya gambaran-gambaran pandangan-pandangan rencana yang nantinya akan saya lakukan ke depannya untuk memperbaiki suatu keadaan itu.
Alhamdulillah sekali kalau obrolan kita hari ini bisa membantu panjenengan nggih, Bu. Jadi gimana sekarang perasaannya kalau diskalakan lagi, Bu, dari 1 sampai 10 sekarang panjenengan posisinya di angka berapa, Bu? Kalau saya rasakan, sekarang saya berada pada posisi 9 sepertinya Bu. Saya merasa lebih lega, sudah punya gambaran-gambaran saya nanti mau seperti apa, bagaimana itu saya sudah ada gambaran Bu. Alhamdulillah kalau Jadi, jenengan sudah meluangkan waktu jenengan untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ngobrol dan jenengan. saya Bu yang harus mengucapkan terima kasih dengan percaya dan berkenan ngobrol dengan saya. Sebenarnya saya yang banyak ambil pelajaran dari panjenengan Bu, karena panjenengan sebetulnya sangat luar biasa dan saya yakin sekali jenengan dengan mudah mampu menghadapi situasi ini dan kembali seperti sedia kala Bu. Saya yakin itu. Mohon doanya ya Bu, semoga apa yang saya rencanakan bisa saya lakukan. Oke, ya Bu. Terima kasih sekali Bu ya atas Iya, sama-sama. waktunya. Bu, ada yang ingin disampaikan lagi Bu Mia? Sementara mungkin ini dulu Bu. Nanti kalau ada yang perlu saya bicarakan lagi, nanti saya pasti akan call jenengan. Siap, nggih selalu. Ya. Nggih, ya. Nah, ini tadi kebetulan saya dapat telepon terus. Monggo diangkat dulu Bu. Oh iya, nggih, terima kasih ya Bu ya. Ya, Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.